Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali di materi khasaisu risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakteristik risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah Muhammad memiliki keistimewaan dibandingkan risalah-risalah sebelumnya. Ini adalah risalah yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Islam ini agama yang sudah sempurna, sudah diridhoi oleh Allah dan harus menjadi pegangan buat kita semua. Nah, diperkaya dengan pengalaman penerapan risalah sebelumnya, dilengkapi dengan hal-hal yang belum pernah ada dari risalah sebelumnya. Rasulullah SAW paling tidak menyebutkan 5 keistimewaan risalah dibandingkan risalah sebelumnya. U'tiyat khamsan lam yu'tihunna ahadun qabli, nusirat birragbi masiratu syahri wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli wa uhillat li maghanimu wa lam tuhillu ahadun walam tuhillu li ahadin qabli wa utitu asy-syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa yub'atsu ila an-nasi 'amah. Aku diberi, kata Rasulullah, 5 yang tidak diberikan kepada seorang pun nabi sebelumku. Yang pertama adalah aku diberi pengan melalui rasa gentar yang mencekam hati musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan itu musuh sudah gemetar kalau menemui Nabi itu ya. Yang kedua, bumi ini dijadikan bagiku sebagai masjid dan sarana bersuci. Dimanapun seorang dari umatku mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Yang ketiga, dihalalkan bagiku memakan semua ghanimah, sedangkan tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Yang keempat, aku diberi syafaat, sedangkan nabi yang lain tidak. Yang kelima, nabi dahulu diutus untuk kaum saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini terdapat di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya adalah khatamul anbiya. Nabi ini ciri yang pertama adalah khatamul anbiya. Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir, rasul terakhir, karena kalau tidak ada nabi lagi berarti tidak ada rasul lagi. Tentang datangnya nabi terakhir ini telah banyak ditunggu-tunggu oleh ahli kitab. Misalnya pendeta Bukhara mengingatkan kepada Abu Talib agar segera kembali ke Mekah karena keponakan yang dia bawa bernama Muhammad untuk berdagang di Syam sedang ciri-ciri oleh ahli kitab. Jadi sudah tahu Bukhara tentang ciri-ciri nabinya. Kemudian orang-orang Yahudi eksodus dari Palestina ke Madinah dengan harapan nabi terakhir diangkat dari Bani Israel lagi. Jadi seperti itu Mangkana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari Zaid jadi anak-anak laki-laki beliau adalah Qasim dan yang lain sebagainya. Kemudian di ayat yang lain, walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Sesungguhnya beliau Muhammad adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Kemudian yang berikutnya adalah penghapus risalah-risalah sebelumnya. Laukana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu innahu yattabi'uni. Seandainya Musa hidup di antara kalian, tidak ada cara lain kecuali mengikutiku, kata Rasulullah. Jadi risalah terakhir, nasikhul risalat. Jadi menghapus risalah sebelumnya atau dikumpulkan. Kemudian yang berikutnya adalah membenarkan para nabi, musaddiqul anbiya. Rasulullah SAW datang membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi tidak semuanya dibenarkan. Jadi nabi-nabi sebelumnya ada Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dibenarkan.
Nah, yang keempat, ciri dari risalah Rasulullah Muhammad SAW adalah penyempurna risalah, yakni mukammilur risalah. Hadis tentang bangunan yang kurang satu batu itu, ya, yang semua nabi ini menatanya dan Rasulullah adalah ya penata terakhir. Ya. Islam adalah agama yang sempurna. Ya, Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Jadi penyempurna dari semua ajaran ada. Dari Nabi Daud puasa sunnahnya, dari Nabi Ibrahim itu wukuf hajinya, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah cirinya adalah kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi semua manusia, ya, semua agama yang samawi yang sebelumnya, ya, ketika mengenal dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka harus ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ciri yang keenam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi agama ini, ya, bukan agama kekerasan, tapi agama rahmatan lil alamin. Ya, Rasulullah SAW mentarbiyah umatnya hingga menjadi umat yang beramal, aktif, produktif. Hasil kerja mereka tidak hanya dinikmati oleh umat Islam saja, tetapi oleh umat-umat yang lain. Bahkan bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan, serta seluruh alam menjadi terpelihara dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah, ya, risalatul Islam. Jadi ciri-ciri tadi ada dua. Pertama yang masuk tadi adalah dua risalatul Islam. Ya, semua ciri itu ada di dalam risalah Islam. Dengan ciri-ciri yang unggul ini sudah seharusnya umat Islam menjadi umat yang unggul, mengalahkan umat-umat yang lain. Ya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, ya, inna hadzal din yusrun, ya, wa syari'atuhu kulluhu sahlah, ya, samhatun kamilatun. Sesungguhnya agama ini mudah dan syariatnya seluruhnya mudah, toleran dan sempurna. Jadi sudah sempurna. Yang berikutnya adalah, ya, ad-dakwah, ya, risalah Islam seperti inilah yang kita dakwahkan, maksudnya kepada seluruh manusia. Jadi Islam itu mudah, ya. Jadi kita dakwahkan, mari kita dakwahkan Islam, ya, agama yang memberikan konsep al-huda atau petunjuk, dinul haq, yakni pelaksanaannya juga mudah. Nah, ini yang harusnya kita dakwahkan, ya. Jadi, ya, kita berkompetisi mempersiapkan harus sempurna, inteleknya berbakat, terlatih, spesialis. Ini dakwah yang harus kita siapkan untuk menyampaikan Islam sebagai agama yang baik, yang indah, yang rahmatan lil alamin. Kemudian syahidan, sebagai saksi. Tugas dakwah pertama ialah menjadi saksi bagi umat yang lain. Ini tugas yang sangat berat, gitu ya. Jadi kita menjadi saksi. Kemudian, ya, pembenar dan, ya, pengingkar, ada di sunadhiran, ada peringatan di situ, ya. Jadi mubasyiron, kabar gembira, ya. Di agama kita ini ada kemudian memberi peringatan, nadhiran, kemudian da'ian ilallah. Jadi dai kepada Allah. Jadi bahwa kita ini semua ini adalah dai ilallah. Kemudian yang terakhir adalah sirajam munira, cahaya yang menerangi. Kehidupan jahiliyah adalah kehidupan yang gelap gulita. Kedatangan Nabi memberikan pelita bagi manusia. Umat mampu membedakan antara hak dan batil. Umat mengetahui arah ke depan yang mesti dituju, dan umat mampu, ya, mengentaskan umat lain sehingga dapat menikmati keindahan dan keleluasaan dalam Islam. Jadi luar biasa sekali Islam ini. Ikhwani fillah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wa ridha wal inayah, wallahul musta'an billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.